Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Mari sama-sama saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menikmati persekutuan bersama dengan rekan-rekan kita yang lain dan juga terlebih lagi dengan Tuhan. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh mempersiapkan hati lewat mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit dan berdiri dan mari sama-sama kita mendengar ayat panggilan beribadah kita yang terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang 28. Dikatakan jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita datang sebagai satu keluarga Allah. Kita datang bukan karena kekuatan ataupun kelayakan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjadi umatnya. Maka dari itu mari kita mau mengawal ibadah ini dengan mengarahkan seluruh hati kita kepada Dia, Yesus Raja segala Raja. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan boleh menjadi ungkapan hormat, syukur dan penyembahan kepada Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Mari sama-sama kita angkat pujian, nobatkanlah Raja. Raja Tuhan kehidupan. Nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Raja segala Raja. Sama-sama kita katakan, nobatkanlah Raja, Raja segala Raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus
Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Sama-sama kita mau mengatakan, nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kasih-Mu begitu besar, kerajaan-Mu begitu besar. Dan kami boleh senantiasa merasakan akan kebesaran-Mu itu dalam kehidupan kami. Lewat bagaimana Engkau terus menyertai dan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Baik dalam pergumulan kami, baik dalam sukacita kami, baik dalam kesusahan kami, Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga sungguh mengucap syukur untuk berkat yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Baik dalam keluarga kami, baik dalam relasi, pendidikan kami, pekerjaan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan ikut bekerja bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah lewat setiap pujian yang akan kami naikkan hari ini, itu boleh menjadi satu persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah ya Tuhan, setelah kami meninggalkan tempat ini nanti, ada begitu banyak berkat yang boleh kami bawa pulang. Dan biarlah firman yang akan sama-sama kami dengarkan juga, itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, yang terus rindu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai ibadah kami hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, ini yang segenap doa ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan untuk kembali duduk. Roma 2 ayat yang keempat mengatakan kepada kita, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara, sebagai anggota keluarga Allah, kita tentu menyadari kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita masih sering gagal untuk mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kemurahan Allah seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Karena itu marilah kita datang dengan hati yang rendah di hadapan salib Kristus. Kita mau sama-sama mengakui dosa kita. Dan kita mau belajar untuk percaya bahwa kuasa salibnya sanggup mengampuni dan memulihkan kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus
saja Engkau memulihkan kami. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau mengatakan, hanya oleh karena salib Tuhan saja yang boleh menyucikan kehidupan kita. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari di hadapan salib Kristus, kita mau sama-sama merenungkan atas setiap kegagalan dan dosa-dosa kita. Datanglah kepada Dia, Allah yang sanggup mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Boleh setiap pelanggaran yang sudah kita lakukan sepanjang minggu ini. Dan mintalah belas kasihan Allah sekali lagi. Mari datang kepadanya dalam doa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk darah yang sudah tertumpahkan di atas kayu salib itu. Yang boleh kembali memulihkan relasi kami baik dalam keluarga, dengan sesama kami, terlebih lagi relasi kami dengan Engkau. Kiranya ya Tuhan, doa yang sudah kami naikkan secara pribadi, Tuhan yang boleh mendengarnya. Dan kasih serta anugerah Tuhan itu juga yang boleh memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus berlutut di bawah salib Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mampu dan yang mau beranugerah dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini segenap doa permohonan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 dan 57. Yang mengatakan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dosa kita telah diampuni oleh karena anugerah Allah. Maka dari itu sebagai keluarga Allah, kita tidak dapat berjalan sendiri. Namun biarlah nama Yesus yang boleh menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kita, serta kemenangan kita untuk boleh berjalan dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh karena itu mari dengan sukacita kita mau mengatakan bahwa hanya di dalam namanya kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh pengharapan. Amin. Sama-sama kita katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia
kita menghadapi segala tantangan. Sama-sama kita katakan. Kebenaran yang bebaskan, amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Nya yang mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan segenap hatimu kepada Tuhan. Hanya namanya yang sanggup memberikan pengharapan kepada kita. Mari sama-sama kita mau pegang janji dan pengharapan Tuhan itu di sepanjang hidup kita. Sama-sama katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku. Sekali lagi kita katakan bersama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita dengan posisi tetap berdiri, kita mau sama-sama mengakui dan mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan kita mempersiapkan diri kita. Biarlah Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita sehingga firman yang disampaikan bukan hanya kita dengar, tapi sungguh boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman-Nya Tuhan boleh membentuk kita menjadi satu keluarga Allah yang semakin serupa dengan Kristus. Mari sama-sama kita mau berdiam di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini, diam di hadirat-Mu.
semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, bawaku dekat, karena kami rindu mendengar suara-Mu. Bawaku Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama mengangkat tangan kita, karena kita bersyukur akan kasih-Nya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, kami sangat merindukan diam dalam hadirat-Mu. Hati pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu, bersekutu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena hanya itulah sukacita surgawi kami rasakan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau Engkau terus mengajar kami untuk tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah melalui pembacaan dan penguraian firman, kami kembali merasakan, kami kembali dikuatkan, bahkan kami terdorong untuk tinggal menjadi karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan, demikian pula setiap kami yang belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam komunitas gereja. Kita menghidupi nilai keluarga Allah. Atau saudara dan saya menjadi manusia yang baru. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca secara bergantian. Ya, memang natsnya mulai ayat yang ke-12 sampai 17. Tetapi saya mengajak saudara untuk membaca mulai ayat yang ke-5. Nanti kalau saya lupa pencet tolong dibantu ya. Saya kadang kelupaan mencet karena bacanya dari sini saya saudara ya. Manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17,
kita akan membaca secara bergantian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada pepatah yang mengatakan pakaian itu membuat seseorang dikenali, gitu ya. Kalau kita bertemu dengan seseorang, dia pakai seragam polisi, lalu kita akan otomatis berkata, oh dia polisi, karena seragamnya, gitu ya. Demikian pula kita mengenali dokter, kalau dia pakai jas putih, kemudian dia pakai stetoskop. Kita bisa mengenali dari pakaiannya. Kalau kita mengenali hakim, biasanya pakai apa, saudara? Ketika dia maju ke meja hijau, dia pakai jubah dengan tanda-tanda khusus bahwa dia hakim. Saudara, memang ya dengan pakaiannya kita bisa mengenali seseorang, saudara. Tetapi dalam kehidupan kita jauh lebih penting bukan hanya yang kelihatan atau pakaian, namun karakter kita. Dunia memerlukan orang Kristen bukan karena dia pakai anting-anting atau kalung salib. Ya, biasanya pasti orang Kristen kan saudara ya. Atau mungkin karena dia orang yang rajin ke gereja atau terlibat dalam pelayanan. Dunia memerlukan orang Kristen bukan hanya ciri-cirinya, pakaiannya, tetapi dunia memerlukan orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 ini mengajarkan bahwa Injil tidak hanya mengubah tujuan hidup kita, tetapi Injil juga mengubah cara hidup kita. Makanya kalau dalam abad pertengahan ketika mulai muncul pengajaran tentang sekali selamat tetap selamat atau doktrin pemilihan,
Lalu ada orang-orang yang berkata, saya sudah percaya, saya sudah punya surat indulgensia, saya pasti selamat. Tapi hidupnya mabuk-mabukan, hidupnya seenaknya sendiri. Saudara, kalau orang yang demikian, dia hanya tahu tujuannya akan berubah. Manusia itu, saudara, yang berdosa tujuannya kematian kekal, penghukuman, neraka. Dan ketika saudara menerima Injil, bukan hanya saudara akan masuk surga, tujuannya berubah dari neraka ke surga, tetapi cara hidup kita itu juga akan berubah. Itulah Injil. Injil bukan hanya pengetahuan, tetapi Injil itu mengubah hidup saya dan saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Paulus dalam suratnya berkata, kenakanlah Kristus. Ya, saudara, Paulus berkata kita dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Ya, dia tidak berkata kamu berbuat dulu, kamu melakukan dulu, baru kemudian kamu dipilih dan dikasihi. Tidak, kamu dipilih dulu, kamu dikuduskan, kamu dikasihi. Itulah anugerah. Setelah itu, kemudian Paulus berkata, pakailah karakter Kristus. Dalam bagian ini dituliskan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini karakter Kristus, saudara. Nah, yang menarik ketika Paulus berkata pakailah atau kenakanlah, terjemahan dari kata enduo itu artinya bukan sekedar memakai pakaian, bukan sekedar itu. Tetapi memakai pakaian, jadi sesuatu yang dari luar dikenakan, kemudian kita tenggelam di dalamnya. Jadi ada makna di dalam kata enduo, itu berarti ya awalnya itu bukan karakter kita, itu karakter Kristus. Kita ketika dipilih, kita diberi Roh Kudus, itu pakai. Tetapi lama-kelamaan, karena kita memang orang yang berdosa, ya bagaimana kita suruh berbelas kasihan. Kalau saya suka, saya berbelas kasihan. Saya murah hati kepada orang yang saya mau murah hati. Tetapi karena kuasa Roh Kudus itu dipakaikan kepada kita, lama-lama saudara dan saya enduo, tenggelam. Saudara, kalau pakai istilah tenggelam, kita tenggelam di air, kelihatan nggak saudara? Nampak nggak? Nggak nampak. Yang nampak airnya itu. Jadi kata mengenakan Kristus atau pakailah karakter Kristus, memang tidak dipungkiri ini ada unsur bahwa saudara dan saya pertama-tama belajar. Pertama-tama memakai. Tapi terus-menerus dan kemudian kita enduo. Masuk di dalam karakter ilahi. Ini pekerjaan siapa? Dua sisi. Ya, kita dipilih dapat anugerah, lalu tugas saudara selama mengenakan tubuh jasmania ini belajar untuk berbelas kasihan, ya, peka terhadap kebutuhan dan penderitaan orang lain, memiliki kemurahan hati, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, suka menolong. Kita juga memiliki kerendahan hati, tidak tinggi hati dan tidak mencari pujian. Betul-betul kita mempunyai karakter hamba, kelemah lembutan dalam perkataan, ya. Kita mulai kadang-kadang kalau kita ngomong lagi berdebat, mulai tensinya tinggi. Mulai kita siapa yang lebih keras, siapa yang merasa benar. Saudara, kalau kita enduo memakai karakter Kristus, coba dengar dulu, stop dulu, lemah lembut. Bukan kalah. Orang yang lemah lembut itu berarti bisa menguasai diri, betul ya? Kalau lagi emosi terus kita tahan, itu menguasai diri. Kata Amsal, orang yang menguasai diri seperti tembok kota, ya.
Tapi kalau orang yang tidak menguasai diri, itu seperti kota yang temboknya sudah roboh. Jadi kalau kita lawan bicara, kita lagi berdebat, lalu dia lagi berapi-api, seolah menang, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri, sebenarnya dia sudah jatuh. Sudah temboknya, perlindungannya tidak ada. Tapi kalau kita mengenakan kelemah lembutan atau enduo, kita tenang, kita menguasai diri, kelihatan kalah, oke, nggak apa-apa. Kita memuji orang lain, justru disitulah kekuatan kita. Bukankah itu yang diajarkan oleh Kristus ketika dia ditangkap, ketika dia dianiaya, kelihatannya dia kalah. Tetapi justru melalui karya salib menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat siapa atau apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dimasukkan ke sumur, dijual, jadikan budak, lalu dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Sebenarnya dia layak untuk balas dendam sama saudaranya, betul. Tapi dia tidak memakai karakter lama, manusia lama. Dia mengenakan pakaian Kristus, karakter Kristus. Dia tidak lupa perbuatan kakak-kakaknya. Jelas sekali, bahkan di sana dikatakan, dia ngomong apa saudara? Yusuf berkata, tulisan saya tidak terbaca di sini ya. Kamu memang bermaksud jahat. Kamu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf ingat, dia sadar betul saudara-saudaranya pernah melakukan kejahatan. Namun dia tahu Tuhan jauh lebih besar. Anugerah Tuhan melampaui kejahatan kakak-kakaknya. Dan kemudian dia berkata, sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat, terjemahan lain mengatakan bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allah mengubahnya itu menjadi kebaikan. Amin saudara. Percaya bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, sekalipun itu tidak menyenangkan, tapi kalau kita sikapi, kita enduo, memakai karakter Kristus, tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi Kristus menebus saudara dan meminta saudara memiliki karakter Kristus supaya saudara di dunia ini juga bukan hanya nanti dimuliakan. Di muka bumi ini saudara juga menikmati indahnya dunia. Walaupun seperti orang lemah saudara. Itu sebabnya saudara kenakanlah karakter Kristus. Supaya saudara dan saya bisa hidup menjadi manusia baru. Ayat yang ke-15 berkata, biarlah damai sejahtera, biarlah damai Kristus memerintah. Damai sejahtera Kristus, terjemahan literalnya berkata, damai sejahtera Kristus menjadi wasit di hati kita dalam setiap mengambil keputusan. Saudara, kadang ada pilihan-pilihan dalam hidup kita, kadang-kadang tidak penting gitu ya. Kadang-kadang ada permasalahan perdebatan, lalu kita harus mengambil keputusan. Pertanyaannya, keputusan itu wasitnya, hakimnya siapa? Karena kondisi tertentu kemudian kita emosi. Keputusannya karena emosi. Sebagai manusia baru, nilai-nilai keluarga Allah. Kalau kondisi walaupun itu menegangkan atau mungkin membuat kita emosi, coba kita menundukkan diri dan berkata, Tuhan, apa maumu? Kalau terjadi perdebatan, mundur dulu. Biarkan Kristus yang menjadi wasit. Tapi ini mendesak, Pak. Ini memaksa saya sampai kemudian emosi. Saudara, percayalah segala sesuatu kalau kita bawa dalam doa, apapun itu keputusannya, Tuhan mampu menjadikan baik. Saya
apakah ini sudah pernah saya saksikan, saya lupa ya saudara ya, tapi saya sering kutip. Satu kali waktu Pendeta Riko nanganin pembangunan GKI Sunter, itu berarti 20 tahun lalu saudara ya. Lalu dalam pembangunan gereja biasanya, ya ini jeleknya saudara ya, selalu ada permasalahan. Satu kali Pendeta Riko dengan kondisi tekanan yang berat, beliau gini, ya udahlah kita kunjungan saja. Kebetulan waktu itu kami di Sunter kan, kunjungan di Kelapa Gading di 2 tempat. Yang ketiga, dua-duanya ini nggak tahu bagaimana bisa nggak ketemu semua. Lalu sampai mau yang ketiga, kami bertiga, Pendeta Riko, saya dengan 2 rekan majelis, ya sudah kita mampir ke kafe aja, ngobrol di warung kopi. Ketika ngobrol, memikirkan bahwa besok itu keputusannya kemungkinan besar A. Padahal dalam pemikiran kita yang terbaik B. Jadi sudah pasti di keputusannya itu A. Malam itu kita ngobrol, kita berdoa, dengan kondisi tidak ada harapan, ya sudah kita pasrah saja. Besok rapat, keputusannya yang terbaik. Keputusannya walaupun kita tahu yang baik itu A, walaupun semua orang pilih B, keputusannya bisa berubah, saudara. Jadi saya ingin katakan bahwa jangan takut, jangan emosi dalam mengambil keputusan. Wasitnya, walaupun itu menyangkut hidupmu, wasitnya itu Kristus. Karena saya milik Kristus, saudara milik Kristus. Jadi jangan khawatir, salahkah? Nggak apa-apa. Bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Apalagi juga kalau ada sesuatu, kita punya agenda tersendiri. Lalu kita mencoba keputusannya sesuai keinginan saya. Ini juga masalah besar. Padahal sebagai manusia baru, sebagai orang-orang yang ditebus, harusnya setiap keputusan bawa dalam doa. Bukan lagi aku, tapi biarkan Kristus dalam hidupku. Saudara-saudara, damai bukan berarti tidak ada konflik, tetapi Kristus hadir di tengah-tengah konflik. Kita di dunia yang tidak mungkin tidak ada konflik, saudara. Kita di dunia tidak mungkin tidak ada perbedaan. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam pengambilan keputusan kita melibatkan Kristus? Saya belajar, saya mengajar anak saya, walaupun mereka nggak tahu, saya ajak setiap mau mengambil keputusan berdoa. Kamu mau ngambil jurusan, berdoa. Kamu mau bekerja, berdoa. Walaupun mungkin salah atau dia nggak tahu, tidak apa-apa. Pakai cara ini dulu. Ketika mereka bingung, saya nggak jawab. Berdoa. Saya nggak tahu, ya sudah tunggu saja. Setelah dia berdoa, baru saya memberi pertimbangan-pertimbangan dengan konsekuensinya. Menurut kamu mana yang baik? Kamu ambil keputusan dengan satu keyakinan Tuhan menghendaki. Kadang-kadang ketika kondisi tertentu itu tidak bisa dipilah. Enggak apa-apa, ambil saja. Kamu sudah berdoa, kamu sudah ngomong dengan orang tua, ambil saja, tidak apa-apa. Karena pengambilan keputusan kita berdasarkan doa. Itu sebabnya biarkan damai sejahtera Kristus di sini lebih kepada ketika ada sebuah permasalahan, apakah ada damai ketika kita mengambil keputusan? Bukankah kita ingat Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara ingat peristiwa Abraham dan Lot? Ya. Kemudian peternak atau penggembala dari Abraham itu berselisih dengan Lot. Abraham ini lebih senior. Abraham punya hak untuk menentukan.
Tapi Abraham tahu bahwa yang terbaik itu bukan sekedar pilihannya. Abraham tahu yang terbaik itu mereka berdamai, kedamaian. Walaupun dia tahu ini lebih hijau, ini ternaknya lebih senang di sini. Tapi dia ngomong, silahkan kamu pilih. Abraham tahu dan Abraham menjaga damai lebih penting daripada mempertahankan haknya. Damai kadang-kadang menuntut saya dan saudara untuk melepaskan hak kita. Nah, kadang-kadang kita punya ego ya saudara ya, punya keinginan saudara ya. Saya kalau masih muda dulu saya ingat kadang-kadang kalau saya punya keinginan, saya berusaha mewujudkannya. Berusaha semua pertimbangan berdasarkan keinginan. Karena saya taunya keinginan saya baik. Tapi dalam perjalanan pelayanan, kalau boleh saya saksikan begini saudara ya, ketika kemarin waktu pelayanan sebagai gembala di GKY Cimone selama 12 tahun itu berakhir, kemudian saya diberi kesempatan, boleh kamu mau mana? Waktu itu ada tawaran beberapa tempat ya, bisa mengembalakan di GKY VTI, GKY Puri sudah menyediakan, tapi juga GKY Greenfield memberikan kesempatan saya masuk Greenfield. Saya bisa pilih saudara, saya punya hak dan SDM juga ngomong silahkan Pak Bagio mau yang mana. Saya ngomong tidak. Silahkan kalian menentukan. Karena saya tahu pertimbangan saya dangkal. Pertimbangan saya bisa saja baik untuk saya. Tapi pertimbangan saya belum tentu baik secara core. Makanya saya ngomong silahkan kalian yang memutuskan. Saya belajar taat. Kemudian diberi kesempatan oke, di Greenfield. Di Greenfield saya memikirkan bahwa nanti saya jadi pembina misi. Tetapi Pendeta Riko panggil kemudian berkata, Pak Bagio menjadi pembina diakonia ya. Iya siap, saya ngomong gitu. Suka nggak suka itu nomor 2. Baru 6 bulan langsung ketika ada meeting gathering saudara untuk Siantan, Pak Husin ketua majelis itu tiba-tiba dalam meja kasih tangan saya, selamat kamu nanti jadi sekretaris. Saya tangannya gini, enggak saya enggak bisa jadi sekretaris. Ya saya tulis menulis saya enggak bisa, saya enggak mau. Tapi besoknya beberapa hari Pendeta Riko panggil, Pak Bagio, kamu jadi sekretaris majelis. Saya ngomong minta ampun, saya ngomong gitu. Tapi saya ngomong oke, saya tidak akan tolak. Ya, saudara belajar mengutamakan yang di atas kita. Lalu tidak lama, belum sampai 6 bulan jadi sekma, udah Pak Bagio jadi pembina misi. Saya senyum-senyum dan saya berkata, saya terima kasih karena engkau mempercayakan pelayanan misi ini kepada saya. Saudara, kadang kita pertimbangannya itu dangkal. Ya. Belajar dari Abraham. Abraham menyerahkan dan kadang kita belajar melepaskan, ya. Bukankah teladan Kristus sudah jelas dalam hidup kita? Dia melepaskan kemuliaannya demi mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Pengorbanan Kristus menjadi keselamatan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita melihat, kita belajar apa yang dikerjakan Tuhan. Saudara, kita belajar mengenakan Kristus, menenggelamkan diri pada karakter Kristus. Kita belajar membiarkan Kristus, damai sejahtera Kristus menjadi wasit dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mau tidak mau saudara harus belajar untuk memenuhi hidup saudara dengan firman. Kalau saudara jarang bergaul dengan firman, ya otomatis yang masuk dalam pikiran kita yang lain.
Tapi kalau kita terus bertekun di dalam firman, karena saudara dan saya ini manusia baru, belajar mengenakan karakter Kristus, menenggelamkan diri, enduo di dalam karakter Kristus. Lalu setiap pergumulan ada damai Tuhan yang kita taruh di sana, walaupun kadang tidak nyaman. Pergumulan ini akan menolong saudara dan saya. Dikatakan ayat yang ke-16a, firman Kristus harusnya diam di dalam diri saudara dan saya. Bukan sekedar kadang-kadang, kalau ingat, tapi diam, tinggal. Lalu disitulah saudara dan saya betul-betul enduo, tenggelam. Ketika melakukan sesuatu kita ingat firman Tuhan, oh iya harus begini. Dan saudara ingat ini yang dilakukan Esra. Dikatakan Esra menetapkan hati untuk mempelajari firman, melakukan dan mengajarkannya. Kondisinya mungkin tidak nyaman, dia ada dalam pembuangan. Esra telah menetapkan hatinya, jadi dia memaksa dirinya, saya harus memilih. Saudara, saya mesti ngaku dosa kepada saudara ya. Kadang-kadang saya karena kebiasaan, kesibukan, lalu kalau saat teduh itu sembarangan saya saudara ya. Kadang bangun tidur langsung olahraga sedikit, di depan tanaman sedikit, ya sambil berdoa nginget-nginget firman. Kadang-kadang nggak ada salahnya saudara ya, karena memang karakter saya kalau saat teduh harus jalan-jalan dan di luar. Saya susah untuk berlutut, itu saya susah ya. Jadi saya lebih kepada tipe karakter kalau berteduh sambil jalan, sambil menghafal begitu saudara ya. Tapi pagi tadi saya tahu saya sudah lama tidak berlutut dan kembali membaca firman Tuhan di meja dan bertelut. Sekalipun itu bukan kebiasaan saya, karena kemarin ada pembinaan di Sunter, lalu pendeta Riko saksikan ketika dia ikut salah satu pembinaan, salah seorang pendeta berkata, siapa yang masih membawa Alkitab kertas buku? Siapa yang masih berlutut kalau berdoa? Kalimat itu membuat saya semalam kembali saya di pinggir tempat tidur. Saya berdoa, tadi pagi di depan meja saya berlutut, saya berdoa. Saudara, kita mesti menetapkan hati, memaksa diri kita. Nggak nyaman, itu urusan lain. Membaca firman kadang-kadang juga bosenin saudara ya. Bukan, emang kalau jadi hamba Tuhan nggak bosen baca. Kadang-kadang ketika kondisi spiritual kita menurun, kadang-kadang bosan. Tapi kita harus menetapkan hati. Kemudian Tuhan dengan berbagai peristiwa ada semangat baru lagi. Ada spiritual yang baru lagi. Itulah yang dilakukan oleh Esra. Sehingga seluruh hidup kita, baik itu bekerja, makan, belajar, keluarga, semua kita lakukan karena kita sudah tenggelam dalam karakter Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan anugerah mendahului ketaatan kita. Jadi jangan pernah berpikir gini, kalau saya taat Tuhan beri anugerah. Tidak, Tuhan memilih saudara saat saudara berdosa. Bukankah itu yang dicatat dalam Roma? Ketika kita masih berdosa, Dia mau mati untuk kita. Lalu dia meminta, mengajar, pakailah karakter Kristus. Tenggelamlah, enduolah, masuk dalam karakter Kristus. Dan dalam setiap kesulitan pergumulan, biarlah damai sejahtera Kristus yang menjadi wasit. Dan tetapkan hatimu. Kalau ada pilihan apalagi ini enggak jelas, ini kebiasaan korupsi, ini kebiasaan firman Tuhan. Pakai, tetapkan hati. Dan lakukan itu dalam setiap hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi yang saya
kutip saudara ya, bagaimana kita kembali mengingat saudara ya, ingatlah identitas dirimu. Sebelum kamu melakukan aktivitas, engkau umat pilihan. Sebelum saudara berangkat kerja berdoa, aku umat pilihan yang sudah dikuduskan. Artinya kita sudah dibedakan, dipisahkan. Kalau orang lain biasa datang terlambat, jangan ngomong, ya udah biasa kok, terlambat juga nggak ada yang negur. Enggak, saudara beda. Saudara punya identitas sebagai manusia baru. Saudara dikasihi Allah. Bukan karena bosnya ngasih atau tidak, lingkungannya terlambat atau tidak. Saya orang Kristen, saya belajar hidup karena anugerah. Identitasku orang Kristen, karakterku orang yang bukan orang yang korupsi, tapi yang menunjukkan berbeda atau sebagai orang-orang kudus. Dan ingatlah kalau kita masuk kepada ayat yang ke-13, pengampunan itu harusnya mewarnai dalam karakter Kristus, saudara. Dan biarlah damai sejahtera Kristus menjadi wasit dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadikan firman menjadi pusat dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara lakukan, ingatlah, nyatakan imanmu dalam seluruh aspek kehidupan. Di depan kita ada roti dan anggur. Sebulan yang lalu ada perjamuan kudus. Hari ini kita diingatkan, saudara bukan lagi manusia berdosa. Saudara masih tinggal dalam daging, betul, masih punya keinginan dosa, iya. Tapi saya orang yang diundang semeja perjamuan dengan Tuhan yang kudus. Darahnya kudus, darahnya berharga. Dan ketika engkau ambil roti dan anggur, saudara sudah mati terhadap dosa. Saudara pulang menjadi manusia baru. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau kembali mengundang kami dalam perjamuan kudus. Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. Kami orang-orang yang hidup karena anugerah. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang dapat kami pegang dengan tangan kami, melalui roti dan anggur yang kami kecap dengan lidah dan mulut kami diingatkan, kami orang-orang yang dikuduskan, kami orang-orang yang dipilih, kami orang-orang yang diutus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita persiapkan hati untuk menerima roti dan anggur. Pada ayat yang kedua, kami undang rekan-rekan pelayan meja perjamuan untuk maju ke depan dan mempersiapkan meja perjamuan. Dekat ke salibmu. Puji-pujian ini menolong saudara dan saya mengingat karya salib sudah Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu.
rekan-rekan pelayan meja perjamuan kami undang maju ke depan. Salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Ia mengumpulkan murid-muridnya dan mengadakan satu perjamuan. Di sana Dia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata kepada murid-muridnya, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan daku." Saudara-saudara, perjamuan kudus disediakan untuk setiap kita yang sudah dibaptis dewasa atau disidi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam perjamuan ini, termasuk saudara dari gereja lain yang seasas, kami undang untuk mengambil roti dan anggur. Namun kalau dalam hati saudara ada ganjalan yang belum saudara selesaikan, saudara tunda untuk mengambil roti dan anggur. Selesaikan masalah itu. Bulan depan saudara datang ambil roti dan anggur. Kalau saudara bisa menyelesaikan sendiri, silahkan. Kalau saudara memerlukan bantuan, rekan-rekan hamba Tuhan akan menolong saudara. Karena roti dan anggur ini kudus. Kalau hati saudara ada ganjalan, semakin membuat saudara tidak tenang. Tetapi kalau saudara siap, mari bersama-sama menerima roti dan anggur ini. Silakan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, nanti terima nampan dulu, berikan ke sebelahnya, baru mengambil, lalu duduk bersaat teduh.
Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan semua, kami undang untuk menaikkan pujian ini. Dekat ke salib-Mu. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Bangkit berdiri. Salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam Mari kita angkat roti. Malam itu, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian ia mengambil cawan, lalu mengucap berkat atasnya dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, minumlah, inilah darahku. Mari kita minum dengan keyakinan penebusan dari Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh mengecap tubuh dan darah-Mu, Engkau yang sudah mempersatukan kami dalam kematian akan dosa-dosa, sehingga kami menjadi manusia baru, memiliki karakter Kristus, sekalipun dalam tubuh yang berdosa. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu menenggelamkan kami, memampukan kami, membentuk kami dari hari ke hari, hingga kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, dalam ibadah yang kedua ini kita akan ada peneguhan rekan-rekan pengurus BPBJ. Kalau tadi pagi itu pengurus komisi, tapi kalau pada hari ini pengurus BPBJ. Saudara-saudara, kami minta maaf karena suratnya kemarin ketinggalan. Jadi kali ini hanya kopian saja ya. Jadi besok baru rekan-rekan yang lain akan datang dan disampaikan begitu saudara ya. Kami mengundang rekan-rekan dalam kepengurusan BPBJ untuk maju ke depan menghadap ke mimbar. Oke.
Kita bersyukur ada rekan-rekan kita yang berkomitmen mau menjadi pengurus ya bakal jemaat di tempat ini. Sekali lagi mereka bukan orang yang sempurna, mereka dalam proses dan mereka bersedia. Karena itu jemaat sekalian ya kita doakan ya bukan kemudian mencari kesalahannya, tetapi mereka sama seperti kita semua yang belajar melayani Tuhan. Dan mereka berani berdiri untuk menjadi rekan-rekan pengurus. Pada saatnya, pada gilirannya nanti saudara semua juga dipanggil untuk melayani. Sebelum diteguhkan, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, lalu nanti jawab secara kompak bersama-sama ya. Apakah saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus? Yang kedua, apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini, saudara senantiasa akan bersandar, akan bersumber dan berdasar ketaatan akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman kepada tata gereja sinode gereja Kristus Yesus dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh majelis jemaat? Apakah saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya bersedia dengan segenap hati saya. Silahkan mengucapkan pernyataan ikrar jabatan saudara. 2, 3. Hari ini Tuhan meneguhkan saya dalam pelayanan sebagai anggota badan pengurus bakal jemaat gereja Kristus Yesus Pontianak selama 1 periode. Dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan, saya berjanji untuk setia melaksanakan tugas ini. Saya berjanji untuk setia dalam ibadah, berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan dengan demikian menjadi pelayan Tuhan yang baik. Saya berjanji akan selalu berusaha menjadi pelayan bagi jemaat dalam perkataan maupun tindakan, dan melayani dengan kesungguhan dan kasih. Saya juga berjanji untuk bekerja sama dengan segenap rohaniwan dan majelis gereja Kristus Yesus jemaat Greenfield dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan menolong saya dalam pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan Yesus sang pemimpin gereja. Baik, Bapak Ibu Saudara, mereka tentunya dengan kegentaran tersendiri yang menyampaikan ikrar ini, Saudara ya. Kita berdoa agar mereka dapat melaksanakan pelayanan ini sebaik-baiknya. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdoa untuk rekan-rekan BPBJ ini. Tuhan, kami menyadari kami masih hidup dalam kedagingan dan keinginan-keinginan daging. Tetapi kami percaya Engkau yang memilih, menguduskan kami, Engkau juga akan memperlengkapi kami mengenakan karakter Kristus melalui panggilan pelayanan sebagai badan pengurus jemaat, badan pengurus bakal jemaat di GKI Pontianak. Kami ingin belajar agar kami juga dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih kalau Engkau yang memberikan kesediaan hati merespon panggilan ini, sehingga mereka berani berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan jemaat-Mu, sekalipun dalam kegentaran dan ketidaksempurnaan. Dan melalui kepengurusan inilah kami boleh bersama-sama melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi-pribadi rekan-rekan kami yang duduk dalam BPBJ Pontianak. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri melalui hamba-Mu ini sebagai hamba Tuhan. Saya meneguhkan saudara sebagai pengurus bakal jemaat Pontianak periode 2026 hingga 2027.
Dan biarlah anugerah Tuhan yang senantiasa memimpin saudara di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang senantiasa membimbing dan menguatkan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, silahkan menghadap ke jemaat. Kita beri aplaus rekan-rekan kita yang menjadi pengurus kali ini. Saudara, sebelum saya menyerahkan surat pelantikan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjabat pada periode 2025 dan 2026. Ada Pak Imam yang akan mewakili, ya ini ada amplop surat ya, isinya bukan uang ya, isinya ucapan terima kasih, nanti berkat Tuhan yang dari surga sendiri. Terima kasih Pak Imam mewakili rekan-rekan. Terus dukung rekan-rekan yang lain dalam pelayanan. Tuhan berkati ya. Baik. Dan pada periode kali ini ketuanya akan dijabat oleh Pak Agus Buyung. Silakan. Selamat melayani, semangat untuk terus melayani Tuhan. Baik, silahkan duduk kembali. Silahkan. Saudara-saudara, mulai tahun ini kepengurusan BPBJ strukturnya berbeda dengan tahun kemarin. Jadi kalau dulu ketua itu otomatis gembala sebagai ketua badan pengurus bakal jemaat. Tetapi kali ini, mulai periode ini kepengurusan itu ada ketua bakal jemaat karena dianggap akan masuk selangkah lagi menjadi majelis, maka gembala didampingi oleh ketua bakal jemaat. Untuk periode-periode yang akan datang, maka peneguhan itu akan dilakukan oleh langsung gembala setempat gitu ya. Kalau kali ini masih dari Greenville, tetapi periode yang akan datang akan diteguhkan dari gembala setempat. Saya kembalikan kepada liturgis. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, puji syukur kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka setelah kita mendengarkan kabar baik begitu ya yang sudah disampaikan kepada kita, maka kita juga mengerti bahwa setiap berkat yang kita miliki itu tentu berasal dari Tuhan yang begitu baik dan setia. Maka sebagai keluarga Allah, kita diajar untuk meresponi kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan hati yang penuh syukur melalui persembahan yang akan sama-sama kita berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi wujud nyata akan kasih dan iman serta ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita sambil kita angkat satu pujian, rasakan kasih-Mu. Kita mau katakan Tuhan begitu baik dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyata perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam di sepanjang hidupku, nyata perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak
berdiri. Sama-sama katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami begitu mengucap syukur karena kami boleh merasakan kasih setia Tuhan lewat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan, baik itu lewat pekerjaan kami maupun juga dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami juga sudah memberikan apa yang terbaik dari yang kami miliki. Kiranya ya Tuhan, setiap persembahan yang sudah dikumpulkan itu sungguh boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang boleh memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dan kami juga percaya Tuhan yang akan senantiasa memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari silakan duduk dan kita akan sama-sama mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, masih ingat bulan lalu kita berbicara tentang fellowship, saudara. Bicara tentang persekutuan dan bagaimana kita boleh membangun relasi di antara generasi dari muda sampai generasi yang tua, saudara. Saudara, sepanjang bulan Agustus ini, saudara, kita akan kembali belajar. Saudara, bagaimana kita adalah sebagai keluarga Allah di dalamnya. Dan kita rindu sepanjang tahun yang kita akan jalani, saudara-saudara. Kita boleh betul-betul membangun akan kepedulian satu dengan yang lain. Maka kita rindu firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kita, saudara, khususnya bulan ini. Saudara, bagaimana kita bisa saling caring, peduli satu dengan yang lain. Yaitu dengan cara kita mengingatkan bahwa kita adalah komunitas Allah, keluarga besar di dalam Tuhan. Dan minggu ini saudara, firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita supaya kita yang sebagai keluarga Allah, saudara, kita betul-betul belajar untuk menghidupi akan nilai-nilai keluarga Allah itu seperti apa. Tadi sangat jelas saudara-saudara, kalau boleh perhatikan tadi Pendeta Bagio, saudara, mengingatkan kembali kita, buanglah di ayat yang ke-8 segala marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara-saudara, kita tinggalkan kehidupan yang demikian. Dan tadi terus ditekankan bagaimana kita menggunakan atau mengenakan yang namanya karakter Kristus setiap hari di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita hidupi akan nilai-nilai kekristenan sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Sehingga sungguh saudara-saudara, saya ingat satu kata bahwa dunia itu bisa melihat gedung gereja. Tapi dunia hanya mampu melihat atau bisa melihat kasih Kristus melalui hidup setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari buktikan, tunjukkan hidup melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui kasih, melalui kesetiaan, melalui kesucian hidup, seluruh keberadaan kita. Mari biarlah melalui semuanya itu Kristus boleh diperkenalkan dan Kristus boleh diceritakan melalui seluruh hidup kita. Amin saudara. Terima kasih buat Pendeta Bagio yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan dan juga boleh pimpin perjamuan kudus dan juga boleh memimpin akan peneguhan baik pengurus komisi maupun BPBJ. Tuhan kiranya yang terus memakai dan memberkati. Saudara-saudara, apakah di tengah-tengah kita ada yang pertama kali datang? Ada saudara yang di catatan saya ada satu saudara Jonathan. Boleh bangkit berdiri? Ya, selamat datang Jonathan, kami senang sekali hari ini boleh sama-sama kita beribadah. Dan apalagi ada yang lain saudara, yang pertama kali lihat kiri kanan saudara. Ya, semua adalah jemaat yang setia ya. Kami sangat
mendorong Jonathan, saudara Jonathan, di lain kesempatan kalau ada waktu bersama-sama kami di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Di gereja kita ada 2 kali ibadah, jam 7.30 pagi, itu duilingual, ada bahasa Indonesia dan juga Mandarin. Kemudian KU2 jam 10 pagi seperti hari ini, saat ini kita sama-sama beribadah. Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Kami kembali mengundang saudara-saudara untuk boleh datang kembali di kebaktian doa Rabu malam di gereja. Kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan topik tentang buah roh, memasuki akan kesetiaan. Penginjil Frankie akan menyampaikan akan bagian tema ini. Mari sama-sama doakan, sama-sama hadiri, dan sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam firman, di dalam Tuhan. Kemudian hari ini saudara dari jam 9 tadi sudah ada donor darah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang bersedia untuk boleh mendonorkan darah, nanti habis ibadah jangan langsung pulang ya. Jadi boleh turun di lantai 1 ya, sudah ada petugas yang siap untuk boleh melayani kita. Tuhan memberkati. Kemudian mengingatkan bahwa di 2 minggu yang akan datang sudah kita akan memasuki MBB ya, Minggu Bagi Bangsa, tanggal 16 Agustus. Saudara-saudara, di dalam momen kita menyambut hari kemerdekaan, saudara mari sama-sama kita juga boleh doakan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Kita akan belajar satu tema tentang hidup sebagai orang merdeka. Dan di tanggal 15-nya, saudara-saudara kita gereja mengadakan ada lomba ya, jadi untuk semua usia. Jadi dari jam 2 sore atau 2 siang, saudara-saudara luangkan waktu, hari Sabtu dari jam 2 siang mari sama-sama kita boleh hadir. Dan salah satu lombanya adalah bahwa setiap perwil itu ada lomba itu masak nasi kuning ya, tumpeng ya. Jadi mari setiap wilayahnya berikanlah masakan, hiasan yang terbaik begitu ya. Sehingga kita bukan hanya boleh melihat akan hasil karya di dalam setiap perwil, tapi kita juga boleh sama-sama menikmati apa yang sudah dibuat. Dan tentu ada perlombaan yang lain yang kita ikuti bersama-sama. Dan minggu depan kembali kita belajar satu topik saudara. Di dalam keluarga saudara tentu ada disiplin, yaitu kita belajar tentang topik disiplin rohani dalam keluarga jemaat. Apa dan bagaimana saudara, mari kita temukan jawabannya. Penginjil Cikiang Pendeta Cikiang maksudnya akan menyampaikan akan bagian tema ini. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebelum kita kembali ke tempat kita, mari saudara kita berikanlah salam yang hangat kepada kiri kanan depan belakang kita. Mari berikan salam yang hangat, senyum yang manis, dan katakanlah, ada engkau sungguh amat baik. Yoni Chen Hao. Amin. Ya, saudara dengarkanlah berita pengutusan yang berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan doksologi, doa berkat dipimpin oleh Pendeta Bagio. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu, sehingga kami bukan hanya mendapatkan jaminan keselamatan. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu, tetapi Engkau juga mau memproses kami, memiliki
karakter Kristus. Dan biarlah dalam pergumulan kami, kehidupan kami hari lepas hari, kami terus dimampukan hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dari Yesus Kristus, Allah Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan penghiburan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.